Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan bersama dengan Rado Institute tentunya. Tidak bosan kita terus mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Satu di antaranya kegiatan bedah riset artikel merupakan suatu kegiatan yang sangat menarik yang dapat memotivasi mahasiswa Indonesia untuk mandiri dalam melaksanakan riset. Karena kita akan membedah suatu riset artikel, mempertajam dengan menggunakan coding pemrograman komputer, memberikan novelty, dan seterusnya. Kali ini, suatu model peluang yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu model peluang New Extended Realized Inverted Weibull Distribution, itu akan kita kupas dengan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo atau Bayesian MCMC. Apa itu model peluang New Extended Rayleigh Inverted Weibull? Silakan masuk ke Rado Institute untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap tentang pembahasan sebelumnya mengenai model peluang New Extended Rayleigh Inverted Weibull Distribution. Kita tidak akan mengupas modelnya lagi karena kita sudah membahas tuntas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita langsung saja terapkan Bayesian MCMC untuk model ini. Kita buka, coba kita buka langsung R kita saja untuk membahasnya. Kita buka R kita. Nah, ini R kita. Kita akan menggunakan Bayesian MCMC, oke, untuk membahas model the new extended Rayleigh inverted Weibull distribution using Bayesian MCMC. Pertama, data yang kita berikan seperti pada riset artikel sebelumnya, yaitu data Z, oke, atau data cognition disability Z, data Z kita. Nah, setelah data Z kita peroleh, kita akan coba bahas mengenai fungsi likelihood. Jadi fungsi likelihood bukan log likelihood. Ini adalah coding dari fungsi likelihood. Fungsi likelihoodnya nih plot RR. RR ini fungsi densitasnya. Mana yang RR? Ini RR-nya nih, fungsi likelihoodnya nih dia. Ini fungsi densitas Lick atau disebut dengan RR, dan plotnya itu merupakan likelihood perkalian. Nah, setelah kita mengenal fungsi likelihood, kita jalankan saja codingnya. Kita coba lihat, ternyata oke, tidak ada masalah. Setelah coding dari fungsi likelihood kita jalankan, seperti biasa, kita akan memulai proses Bayesian MCMC dengan memberikan nilai awal 1 untuk setiap parameter. Oke, ada 3 parameter di situ, ada alfa, ada pertama ada parameter theta, ada parameter alfa dan parameter beta. Ini parameter U, perwakilan U itu adalah theta, ini adalah T itu adalah alfa, ini adalah E itu adalah beta. Kita akan terasi sebanyak 10.000 kali dengan memberikan nilai awal, nilai error untuk parameter U, parameter 1, ini error untuk parameter T, parameter 2, ini untuk parameter 3 nilai errornya. Selalu kita akan sambung dengan memberikan posterior density. Posterior merupakan perkalian coding likelihood yang kita bahas sebelumnya, dan priornya itu normal baku. Karena ada 3 parameter, ini adalah posterior untuk parameter theta atau parameter U atau parameter 1. Ini adalah posterior untuk parameter 2 atau parameter T atau parameter alfa. Dan ini adalah posterior untuk parameter 3. Nah, itu dia. Iterasi sebanyak 10.000 kali. Maka kita akan coba runkan codingnya. Dan kita tunggu dia berproses. Nah, ini dia berproses. Tunggu saja, karena kelebihan dari Bayesian MCMC ini dia akan terus melakukan iterasi terhadap parameter-parameter yang dia sesuaikan dengan konsep-konsep yang ada. Oke, kita tunggu saja. Iterasi tergantung dari kecanggihan fasilitas, diantaranya adalah kecanggihan komputernya atau laptopnya. Semakin canggih, maka iterasinya akan semakin cepat. Nah, kebetulan
Fasilitas yang dimiliki oleh Rado Institute ini tidak canggih-canggih amat, tapi juga tidak buruk-buruk banget, tidak buruk-buruk amat, tetap bisa digunakan meskipun agak lama. Kita tunggu saja prosesnya, karena di sini ada 10.000 kali iterasi. Kita akan coba lihat hasilnya nanti, bagaimana hasilnya. Kita tunggu saja hasilnya. Sambil berbincang-bincang, kita selalu mengatakan bahwa sekarang ini sudah memasuki era digital ya. Jadi sesuai, oke, selesai prosesnya. Kita coba lihat trace plotnya. Trace plot, kita coba lihat trace plot, ada posterior density. Ini ada trace plot, ada posterior density untuk setiap parameter. Kita runkan, kita coba lihat. Nah, ini dia bentuk dari trace plotnya. Untuk parameter theta, parameter 1 untuk alpha dan untuk beta. Dan ini posterior density-nya. Di posterior density nanti kita ambil nilai parameter yang kita maksud yang berada di puncak. Karena ada 10.000 kali, kita memerlukan satu perwakilan saja untuk setiap 10.000 iterasi ini. Kita menggunakan nilai median untuk setiap parameter yang kita iterasi. Kita ambil theta itu adalah median dari U, alpha median dari T, dan beta median dari E. Kita run. Dan kita coba simak parameternya. Kita coba lihat theta. Berapa theta kita? Oke, 4, sedangkan alpha. Kita coba lihat alpha kita ada 3, lalu kita lihat beta. Beta kita ada berapa kira-kira? Beta ada 0,6, ada 4, 3, 0,6. Lalu kita coba lihat apakah parameter ini cukup baik. Tentu kita coba lihat dari density dan density plot dan kumulatif plot. Ini adalah fungsi densitasnya dan ini adalah kumulatif dari fungsi yang kita akan bahas. Lalu kita coba bahas dengan density plot, memasangkan histogram dengan densitas. Dan kumulatif plot, kumulatif dari hampiran dan kumulatif model. Kita coba run, kita lihat hasilnya apakah dia baik atau tidak. Oke, ternyata hasil menunjukkan, ini kita lihat hasilnya sangat baik sekali hasilnya. Kita lihat di mana berwarna biru itu adalah grafik yang dihasilkan parameternya melalui proses Bayesian MCMC dan sangat baik dalam mengcapture histogram. Sedangkan yang putus-putus itu merupakan kumulatifnya. Itu sangat baik dalam menghampiri kumulatif dari hampiran yang berwarna abu-abu. Oke, saya rasa sangat baik sekali kajian kita mengenai Bayesian MCMC ini. Saya rasa kajian Rado Institute terus akan berkembang, terus akan melakukan kajian-kajian riset tentunya sebagai suatu lembaga yang memang saya rasa masih satu-satunya yang konsisten dalam melakukan bedah-bedah riset artikel. Oke, saya rasa cukup kajian kita. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.